Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temuan ini mengenai parasitoid sebagai agen hayati. Ada beberapa definisi yang penting untuk kita pahami dulu. Pertama tentang definisi parasit, ya. Parasit itu organisme apapun, ya, yang hidup menumpang dan berkembang biak pada organisme lain. Itu disebut parasit. Jadi diambil dari tipe simbiosisnya juga disebut parasitisme, yang berarti satu satu pihak untung dan kemudian pihak lainnya mengalami kerugian. Nah, pihak yang untung itu disebut parasit, ya, karena dia menumpang atau berkembang biak pada organisme lain. Meskipun tidak selalu mematikan, tetapi parasit ini batasannya adalah yang menumpang atau berkembang biak pada organisme lain dan kemudian menyebabkan kerugian walaupun itu bukan berarti kematian. Nah, dari satu siklus hidupnya inang itu bisa jadi hidup beberapa siklus hidup parasit atau beberapa generasi parasit ataupun hanya satu generasi. Nah, kemudian ada istilah kedua yaitu parasitoid. Parasitoid itu didefinisikan apabila parasit itu adalah serangga yang hidup pada atau di dalam tubuh inang dan mematikan inang. Jadi kalau parasitoid itu parasitnya berupa serangga, kesannya gitu. Nah, inang apa? Inang itu adalah binatang yang diserang parasitoid atau parasit. Jadi, organisme lain yang diparasit itu disebut dengan inang. Ada beberapa karakter parasitoid. Yang pertama adalah merusak atau membunuh inangnya selama masa pertumbuhan dari parasitoid itu. Inang parasitoid biasanya dalam kelas yang sama atau sama-sama serangga. Jadi parasitoid itu serangga, inangnya juga serangga. Parasitoid relatif lebih kecil dari inangnya. Kenapa? Karena parasitoid ini akan tumbuh dan hidup pada inangnya, maka ukurannya cenderung lebih kecil daripada inangnya. Baik itu pada fase tertentu maupun pada fase, hingga fase dewasa. Ya. Fase dewasa hidup bebas tidak bersifat parasitik, fase pradewasanya yang kemudian menyebabkan parasit, yang menjadi parasit. Parasitoid hanya membutuhkan satu inang untuk tumbuh dan menyelesaikan siklus hidupnya. Dinamika populasi parasitoid mirip dengan predator. Nah, karena sifat dan karakternya ini, kemudian parasitoid itu kita manfaatkan sebagai pengendali hayati apabila parasitoid ini memparasit inang yang masuk dalam kelompok hama. Berikutnya kita belajar tentang tipe-tipe atau pengelompokan parasitoid berdasarkan beberapa karakter ya. Pertama dari posisi pada inang. Ada parasitoid yang masuk ke dalam inang ya. Jadi dia siklus hidupnya ada di dalam tubuh inang. Itu disebut dengan endoparasitoid. Ada parasitoid yang siklus hidupnya itu tidak di dalam tetapi menempel ya. Menempel pada inang itu disebut dengan ektoparasitoid. Berdasarkan jumlah para dewasa, parasitoid per inang, ada parasitoid soliter. Artinya, parasitoid ini hanya meletakkan satu buah telur pada satu inang. Ya. Ada parasitoid gregarius, dia meletakkan lebih dari satu telur pada satu inang, sehingga dalam satu inang itu muncul banyak parasitoid pradewasa. Kalau yang soliter hanya satu parasitoid pradewasa. Berdasarkan stadia inang, ya ada yang memparasit itu telurnya, ada yang telur lalu larvanya, ada yang hingga pupa dan juga imagonya. Berdasarkan efeknya pada inang, itu ada yang indiobionts dan koinobionts ya. Kalau indiobionts itu perkembangan inang berhenti atau berakhir ketika inang terparasit dan akhirnya mati. Nah, kalau yang koinobionts perbedaannya adalah inang dapat terus berkembang ketika terparasit sebenarnya. Dan baru mati ketika parasitoidnya tadi masuk dalam fase imago. Jadi kalau yang indiobionts itu begitu dia terparasit maka langsung terjadi gangguan pada inang. Kalau yang koinobionts itu
tidak langsung mengalami gangguan inangnya begitu di parasit, tapi setelah parasitnya tumbuh, parasitoidnya tumbuh, berkembang, jadi pupa dan menjadi dewasa, nah disitulah baru membuat atau menyebabkan gangguan pada inang. Nah, di alam parasitoid ini juga berinteraksi dengan sesamanya, jadi sama parasitoid. Ada disebut parasitoid primer. Parasitoid primer itu ada parasitoid yang menginfeksi pertama kali. Itu disebut parasitoid primer. Nah, apabila ada inang yang diinfeksi oleh parasitoid primer dan setelah diinfeksi atau diparasit, kemudian inang itu mengalami reaksi, barulah datang parasitoid yang berbeda memparasit inang yang sama, maka parasitoid yang datang kedua itu disebut dengan parasitoid sekunder. Jadi, pada tubuh inang terjadi hiperparasitisme atau lebih dari satu parasitoid. Nah, kalau parasitoid tersier itu dia menginfeksi parasitoid yang lain, gitu ya, itu parasitoid tersier. Jadi ada individu A sebagai inang diparasit oleh parasitoid B. Nah, parasitoid B ini diparasit oleh parasitoid C. Ya, maka parasitoid C itu disebut dengan parasitoid tersier. Jadi parasitoid tersier adalah parasitoid yang memparasit parasitoid lainnya, gitu ya. Berdasarkan kompetisi antar stadia pradewasa, itu ada yang intra spesifik, jadi parasitoid bentuk interaksinya juga ada interaksi bentuk kompetisi. Kalau yang intraspesifik itu kompetisinya terjadi pada parasitoid yang sejenis. Kalau yang interspesifik itu kompetisinya terjadi antara parasitoid yang beda jenis. Kemudian hiperparasitasi itu ada yang langsung ketika parasitoid sekunder mencari dan meletakkan telur di dalam atau pada inang yang merupakan parasitoid primer. Kemudian ada yang tidak langsung, di mana ketika parasitoid sekunder mencari dan meletakkan telurnya pada tubuh serangga inang yang belum terparasit. Tetapi belum ada interaksi antara parasitoid itu dengan inangnya. Sampai kemudian datang parasitoid primer, membuat inang itu menjadi lemah, barulah parasitoid sekunder tadi akhirnya menyebabkan gangguan juga. Jadi gini, kalau yang langsung itu begitu dia memparasit, terjadi hubungan dengan inang, terjadi kerugian. Kalau yang tidak langsung, ketika parasitoid ini berinteraksi dengan inang, itu tidak langsung menyebabkan kerugian, karena dia tipenya parasitoid sekunder, cenderungnya parasitoid lemah. Nanti ketika datang parasitoid primer, menyebabkan inangnya lemah, barulah parasitoid sekunder tadi menyebabkan kerugian juga. Jadi, parasit jenis tidak langsung ini terjadi pada parasitoid yang apabila hanya dia yang memparasit, inangnya tidak terpengaruh apa-apa. Ya, inangnya akan terpengaruh apabila ada parasit lainnya yang kemudian menyebabkan gangguan yang lebih nyata, barulah parasitoid yang pertama tadi menghasilkan gangguan pada inang. Ya. Fakultatif itu ketika parasitoid sekunder berkembang menjadi parasitoid primer. Jadi yang tadinya hanya bisa memparasit apabila inang sudah terparasit menjadi parasitoid primer, jadi bisa mengawali proses parasitasi. Yang tadinya dia lemah, ya, lemah, inangnya cukup kuat begitu. Jadi nunggu inangnya ini terparasit oleh parasit lain dulu, inangnya lemah, barulah kemudian masuk eh, yang parasit sekunder ini. Tapi ada satu keadaan di mana para inangnya ini oleh keadaan lain menjadi lemah, ya, oleh lingkungan dan sebagainya, sehingga parasitoid sekunder tadi mampu menginfeksi duluan menjadi kelompok parasitoid primer. Obligat situasi ketika parasitoid sekunder itu hanya dapat berkembang dalam atau pada parasit primer lainnya. Autoparasitasi, ya. Situasi ketika parasitoid jantan berkembang sebagai parasitoid sekunder. Kadang parasitoid betina spesies yang sama, parasitoid betina tersebut menjadi parasitoid primernya. Jadi
Ini jenis parasitoidnya sama, yang betina jadi primer, yang jantan jadi sekunder. Kleptoparasitasi bukan merupakan hiperparasitasi sejati. Situasi ketika parasitoid lebih suka menyerang inang yang sudah diparasit oleh spesies lain dan kemudian berkompetisi. Jadi dia datang belakangan, dia datang kepada inang yang sudah diparasit, kemudian dia berkompetisi sama parasitoid yang datang pertama tadi. Itu namanya kleptoparasitasi. Jadi dia mencuri atau mengambil alih inang. Nah, parasitoid ada beberapa tipe reproduksi ya, parasitoid Hemiptera. Yang pertama, Arhenotoki. Itu telur kalau tidak dibuahi, itu cenderung menjadi serangga jantan. Haploid ya. Itu kalau Arhenotoki. Kalau dia, saya lompat dulu ke Teleotoki. Kalau Teleotoki, parasitoid hanya menghasilkan betina apabila eh, tidak ada perkawinan. Jadi hanya menjadi betina. Kalau yang Arenotoki menjadi jantan. Kalau Deuterotoki, betina yang tidak kawin akan menghasilkan keturunan jantan dan betina. Jadi bisa jadi jantan, bisa jadi betina. Tipe reproduksi ada profigenik di Menoptera betina yang mencapai fase imago dengan telur yang seluruhnya sudah matang. Akan diletakkan dalam waktu singkat ya. Kalau sinovigenik, spesies parasut yang terus memproduksi telur sepanjang hidupnya. Jadi gini, kalau yang profigenik itu sebetina dewasa itu hanya menghasilkan telur satu kali. Matang, satu kali diletakkan selesai. Kalau yang sinovigenik, betina itu bisa menghasilkan telur berulang kali atau terus-menerus. Maka yang mana yang lebih menguntungkan dalam kegiatan pengendalian hayati ya tentu yang sifatnya sinogenik. Perilaku makan ada kebutuhan nutrisi imago betina, itu kebutuhannya ada protein. Ini kaitannya sama konservasi, kegiatan konservasi. Jadi ada nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh parasitoid betina yang dewasa. Eh, Protein untuk memproduksi telur bisa diperoleh dari embun madu apis, nektar, dan host feeding ya. Host feeding itu apa? Jadi imago parasitoid betina itu makan langsung dari inang, jadi langsung makan inangnya dengan cara menggunakan ovipositornya menyucuk inang, kemudian keluar cairan tubuh inang dan kemudian itu yang dimakan gitu ya. Ini menyebabkan inang tadi menjadi kurang ideal untuk pertumbuhan pradewasa, parasitoid pradewasa. Jadi kalau dia mau letakkan telur, maka seharusnya tidak di apa istilahnya, tidak dilakukan host feeding pada inang itu gitu. Karena kalau dia host feeding, dia makan inangnya ya tentu inangnya rusak dan kemudian tidak cocok atau tidak baik untuk perkembangbiakan dari parasitoid. Officer ketika parasitoid betina golongan sinovigenik. Sinovigenik tadi adalah yang bertelur terus-menerus, tidak mendapatkan sumber protein yang dapat menemukan inang yang sesuai waktu tertentu, maka telur yang sudah matang tadi eh, diluruhkan atau diabsorpsi ya. Telur akan diproduksi lagi nanti jika sudah ada inang yang sesuai. Nah, dari sini teman-teman kita punya gambaran mengenai konservasi. Apa sih yang dibutuhkan oleh parasitoid? Kita juga punya gambaran mengenai jenis-jenis parasitoid yang bisa jadi andalan, yaitu parasitoid yang tipe-tipe bertelur terus-menerus. Kita juga punya beberapa kendala di penggunaan parasitoid apabila termasuk dalam tipe-tipe arenotoki misalnya. Karena pada keadaan yang kurang menguntungkan, dia cenderung menghasilkan individu jantan yang notabene tidak menghasilkan telur. Kemudian kita juga punya tantangan terhadap interaksinya dengan parasitoid lain. Kalau banyak di situ kleptoparasitasi, ya tentu akan terjadi apa ya persaingan antara parasit yang kita rilis sama parasit yang ada di alam gitu ya. Karena parasit-parasit kita jadi kalah bersaing dengan parasit yang ada di alam yang punya sifat kleptoparasitasi. Em,
Atau jika sifatnya autoparasitasi, jadi dia harus punya eh, rasio jantan betina di parasit dengan baik, sebab parasitasi tipe autoparasitasi ini kan mengharuskan yang betina menjadi parasit primer, sedangkan yang jantan menjadi parasit sekundernya. Balik lagi kita ke belakang, tipe parasitasi langsung itu akan menguntungkan karena kalau parasitasi tidak langsung kita butuh paling tidak dua jenis parasitoid ya. Jadi sebaiknya punya parasitoid yang bisa melakukan hiperparasitasi secara langsung menjadi parasit primer gitu ya. Nah, kita juga punya tantangan adanya parasitoid tersier yang bisa memparasit parasitoid yang kita rilis di alam. Itu kan parasitoid tersier. Itu tantangannya. Alangkah lebih baik kalau kita memang menggunakan parasitoid yang tipe primer ya. Jangan lupa ada eh, tantangan juga dalam menggunakan parasitoid adalah interaksi sesama parasitoid ya. Baik itu yang sejenis maupun dengan jenis lainnya. Di alam itu terjadi interaksi seperti itu. Oleh karena itu, penggunaan agen hayati apapun termasuk parasitoid akan lebih cocok kalau kita gunakan yang lokal atau native spesies, spesies yang memang asli situ ya. Sehingga dia terbiasa dengan semua tipe interaksi, baik itu interaksi kompetisi sesama jenis, interaksi kompetisi berbeda jenis, kemungkinan adanya parasitoid tersier, dan seterusnya. Nah, kita lanjut ke belakang. Jadi, bagaimana parasitoid menemukan inangnya? Pertama, penemuan habitatnya dulu. Bisa melalui bau dan juga penglihatan. Sebenarnya semua serangga begitu, termasuk serangga hama. Sehingga aroma yang tepat, mungkin kita seharusnya merilis parasitoid itu di usia tanaman budidaya berapa. Parasitoid ini kan mengincar serangga hama ya. Keberadaan serangga hama yang tepat ya, sehingga mudah dikenali baik secara bau maupun penglihatan. Penemuan habitat inang ya melalui bau dan penglihatan. Kemudian penerimaan inang. Setelah menemukan inang, parasitoid itu akan eh, melakukan pengenalan ya apakah ini inangnya atau bukan begitu. Apabila terjadi gangguan dalam proses pengenalan ini ya dia tidak akan memparasitoid. Kalau dia mampu mengenali inangnya maka akan langsung terjadi kecocokan atau tidak kecocokan dan akhirnya melakukan parasit pada inang tersebut. Nah, itu gambaran sekilas tentang parasitoid menjadi salah satu agen pengendali hayati yang bisa kita pakai. Ada beberapa kendala tadi dan beberapa jenis atau karakter parasitoid yang mungkin menjadi rekomendasi untuk digunakan. Gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.